Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa, di masa pandemi sekarang ini, kita harus mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan jangan lupa pula, kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, apalagi diri kita sendiri ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari dan membahas tentang mobilitas sosial. Dan pada pertemuan kali ini pula, tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian mobilitas sosial, dan yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Sebelumnya, Ibu mau bertanya kepada kalian, ada yang tahu tidak mobilitas sosial itu apa? Ya, jadi mobilitas berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya. Sedangkan kata sosial itu sendiri adalah seseorang atau kelompok orang dalam kelompok sosial tersebut. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya. Dan yang selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, mobilitas vertikal, dan yang kedua, mobilitas horizontal. Kita bahas yang pertama dulu ya. Jadi, mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lainnya yang tidak sederajat, baik ke tingkat yang lebih tinggi atau social climbing maupun ke tingkat yang lebih rendah atau social sinking. Jadi apa sih Bu social climbing dan social sinking itu? Ya, jadi social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status maupun kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial yang rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contohnya, Rudi adalah seorang karyawan biasa di salah satu perusahaan. Namun, dengan kegigihan dan kerja kerasnya, Rudi akhirnya diangkat menjadi manajer di perusahaan tersebut. Selanjutnya, social sinking adalah penurunan status maupun kedudukan seseorang. Prosesnya, social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi para pelakunya karena mereka kehilangan hak dan kewajibannya. Contohnya, Pak Farhan merupakan seorang pengusaha yang sukses. Namun, karena cara pengolahan usahanya yang salah, jadi akhirnya Pak Farhan itu jatuh bangkrut, yang mengharuskan Pak Farhan mengulangi usahanya itu dari nol lagi. Itu merupakan salah satu contoh bentuk social sinking. Yang selanjutnya, kita akan membahas bentuk mobilitas sosial yang kedua, yaitu mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas sosial horizontal pun merupakan peralihan individu atau objek-objek lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lainnya yang sederajat. Contohnya, Pak Zainal adalah seorang kepala sekolah di SMP 3 Semarang. Namun dia harus dipindahkan ke sekolah yang lainnya, namun tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Itu merupakan contoh dari mobilitas horizontal. Ya, begitulah materi kita pada pertemuan kali ini.
Jika ada anak-anak yang ingin bertanya, bisa melalui WA grup ya. Nanti ibu akan membalas satu persatu dari pertanyaan kalian. Terima kasih anak-anak hebat karena telah mengikuti pembelajaran kali ini. Alangkah baiknya sebelum pembelajaran ditutup, kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya.